Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Titis Fatarina Mafira SHMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Yang kami sayangi rekan-rekan seperjuangan program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noel Nathaniel selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat karunia-Nya kami semua dapat berkumpul di ruangan meeting kali ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 kelas manajemen Angkatan 2024 akan memaparkan hasil tugas analisis perhitungan bunga majemuk dan juga efektif annual rate pada deposito Bank BCA, di mana tugas ini disusun sebagai salah satu bagian dari mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Titis Fatarina Mafira, SEMSM. Jadi, sebelum kami masuk lebih jauh, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari tugas ini terlebih dahulu. Di mana dalam tugas ini dikisahkan bahwa kami, kelompok, memiliki uang senilai 750 juta yang nantinya akan ditabung selama 8 tahun ke depan di Bank Sentral Asia. Di mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan mobil yang diimpikan senilai 1.250 juta rupiah dengan melalui bunga permajemukan yang ada di bank tersebut. Oke, dalam kesempatan ini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh beberapa rekan kelompok, antara lain ada Idris Aga Pradana, Reinhard Fidel Hartanto, Aziz Tunggal Trimanto, Edward Malau, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nal Nathaniel. Adapun susunan materi presentasi yang akan kita bahas, yang pertama adalah alasan memilih Bank BCA, yang kedua ada kebijakan suku bunga, yang ketiga ada menghitung future value, yang keempat ada menghitung efektif annual rate, yang kelima ada menghitung kebutuhan dana awal, dan yang terakhir ada bagian kesimpulan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh Renard selaku pemateri satu. Pada Renard dipersilakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa kita harus memilih BCA. Nah, kira-kira kalau kalian disuruh buat memikirkan nih, sebuah bank terbaik, kira-kira bank apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Pasti BCA. Nah, kita tahu 750 juta itu kan bukan sesuatu yang kecil lah. Nah, pastinya kita juga pengen itu uangnya bakal tetap di tempat yang benar-benar terbaik bagi kita. Nah, kalau kalian diberi pilihan buat naruh duit kalian di tempat yang paling teraman pertama di dunia, paling terbaik, atau kalian pilih tempat lainnya. Nah, pasti kalian bakal pilih yang terbaik dong, yaitu BCA ini. Nah, karena kita sudah tahu itu, sesuai permintaan tugas, kita akan memasukkan 750 juta yang kita miliki itu ke deposito BCA. Dan kita lihat dari sana apakah kita bisa mencapai mobil impian kita atau tidak. Nah, karena kita udah tahu kalau kita bakal milih BCA, otomatis yang perlu kita lakuin adalah kita lihat nih, kira-kira suku bunga yang berlaku di sana itu berapa terkait dengan deposito. Nah, karena dana yang kita miliki adalah sebesar 750 juta, maka kita bisa lihat nih dari situs web BCA bahwa dengan dana sekitar 500 juta hingga 2 miliar itu akan dikenakan dana tergantung dengan periodenya. Pertama, misalkan tahunan, semesteran hingga kuartalan itu akan dikenakan bunga sebesar 2,75%. Sedangkan kalau untuk bulanan itu dikenakan bunga sebesar 2,5%. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu nih, kalau nanti periode pembayaran kita lebih dipilih kepada tahunan, maka kita akan dikenakan bunga sebesar 2,75%. Begitupun dengan semesteran serta kuartalan. Namun, jika kita memilih untuk melakukan pembayaran dengan istilah waktu rentan bulanan, maka kita akan dikenakan bunga dengan bunga 2,50%. Oke, kita langsung masuk ke total nilai tabungan atau future value. Future value ini sendiri merupakan nilai masa depan yang mewakili nilai aset, investasi, ataupun arus kas pada saat ini yang dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan. Rumus dari future value ini sendiri itu adalah future value sama dengan PV atau present value dikali dalam kurung 1 ditambah annual interest rate pangkat number of year atau period. Keterangannya yaitu future value sendiri itu adalah nilai akhir dari uang yang ditabung. Present value itu adalah nilai uang yang akan ditabung. Annual interest rate itu adalah suku bunga majemuknya. M-nya itu adalah jumlah periode dalam menabung. Oke, kita masuk ke dalam perhitungannya. Asumsikan jika kami memiliki uang sebesar 750 juta untuk membeli mobil impian di tahun yang akan datang. Berapakah FV-nya? Diketahui PV-nya itu ada 750 juta.
dan bunganya itu 2,75% untuk periode 1, 4 hingga 6 bulan, dan 2,5% untuk tahun atau 12 bulan. Dan untuk periodenya itu ada 8 tahun. Yang ditanya di sini adalah berapakah future value dalam skala tahunan, semesteran, kuartalan, dan juga bulanan. Kita masuk ke dalam tahunan pertama dulu, yaitu future value-nya sama dengan PV dikali dalam kurung 1 tambah I, tutup kurung pangkat N. Kita isi PV-nya itu tadi diketahuinya 750 juta, terus dikali, 1 ditambah bunganya di sini itu 0,025 atau 2,5%, pangkat 8. Dan didapat 913 juta 802.173 rupiah. Dan untuk semesterannya itu kita masukin lagi. PV-nya itu 750 juta, terus dikali 1 ditambah bunganya ini kita pakai yang 2,75%. Kalau dijadiin desimal itu 0,0275 pangkat. Nah, di sini pangkatnya itu kita kali. Karena kita ini mencari periodenya, maka kalau semesteran itu kan kita bayar 2 kali. Maka di sini 2 dikali 8. Yaitu kita dapat menjadi 1.157 juta 1.157.632.017 rupiah. Begitupun kuartalan. Nah, yang membedakan semesteran, kuartalan, dan bulanan itu di pangkatnya aja. Jadi kalau misalnya kuartalan itu kita kali 4, bulanan itu kita kali 12. Oke, kita next ke effective annual rate atau IAR. IAR ini sendiri bunga yang dikenakan dalam waktu 1 tahun yang diakibatkan oleh bunga bergulung atau compounding interest. Dan rumusnya di sini itu ada IAR sama dengan dalam kurung 1 ditambah APR dibagi compounding period per year, atau di sini kita simbolkan dengan M, tutup kurung pangkat M dikurang 1. Keterangannya di sini IAR itu tingkat bunga tahunannya, APR-nya itu adalah suku bunga per periodenya, dan M-nya itu sini jumlah periode. Kita masuk ke perhitungannya. Kemudian IAR dari tiap pemajukan tersebut adalah diketahui APR-nya atau bunganya itu sendiri ada 2,75% untuk periode 1, 4 hingga 6 bulan, dan 2,5% untuk periode 12 bulan atau 1 tahun, dengan N atau periode itu 8 tahun. Dan yang ditanya itu berapa IAR di tiap periode tahunan, semesteran, kuartalan, dan juga bulanan. Kita masuk ke tahunan. Di tahunan sendiri kita masuk IAR-nya, kita masukin itu 1 ditambah bunganya itu di sini kita pakai 2,5% menjadi 0,025 dibagi 1 pangkat 8 terus tutup kurung kurangi 1, dan akan mendapat hasilnya IAR-nya itu 21,84%. Begitupun di semesteran, kuartalan, dan juga bulanan. Namun untuk semesteran, kuartalan, dan juga bulanan bedanya itu ada di pembagiannya, yaitu pembagiannya itu kalau semesteran itu kita bagi menjadi 2, dibagi 2, terus pangkatnya pun kita kalikan dengan 2, kuartalan pun dibagi dengan 4, dan pangkatnya kita kali 4. Dan bulanan itu sendiri sama, yaitu dibagi 12, terus periodenya kita kali 12, baru kita kurangin 1, dan kita dapatkan hasilnya di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kenapa sih setiap makin bertambah kita membayar, makin banyak gitu, makin gede bunganya. Nah, di sini efeknya itu dari bunga majemuknya itu sendiri. Karena bisa kita lihat kalau di tahunan itu kita bayar cuma sekali, yang artinya kita dikenakan suku bunga itu hanya sekali. Kalau semesteran itu kita membayar 6 bulan sekali, yang berarti dalam 1 tahun kita membayar kita bayar 2 kali dalam setahun. Begitupun kuartalan, kita bayar 4 kali dalam setahun. Dan bulanan itu sendiri kita bagi 12 tahun karena masing-masing 12 bulan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Edward. Oke, di sini kami melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa uang yang kita perlu miliki hari ini supaya dalam waktu 8 tahun kita dapat membeli mobil impian seharga 1,25 miliar rupiah. Kami menggunakan konsep present value dengan asumsi bunga deposito di Bank BCA. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk bunga tahunan, semesteran, dan kuartalan, yaitu suku bunga yang sama, 2,75%. Sedangkan untuk pemajemukan,
bulanan sedikit lebih rendah yaitu 2,5%. Seperti yang dapat dilihat di tabel, jika bunganya digabung selama 1 tahun sekali, kita membutuhkan sekitar 1,003 miliar rupiah. Jika 2 kali setahun, menjadi 1,002 miliar rupiah. Sementara 4 kali setahun, 1,001 miliar rupiah. Dan jika bulanan, malah naik ke 1,026 miliar rupiah. Karena bunganya lebih kecil walaupun frekuensinya lebih sering. Dari sini kita dapat menyimpulkan dana awal yang berkisar di antara 750 juta rupiah belum cukup untuk mencapai target, yaitu 1,25 miliar rupiah dalam 8 tahun. Bahkan dengan harga deposito terbaik sekalipun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Noel. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kelompok yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga yang relatif rendah ini menyebabkan pertumbuhan dana itu berjalan tidak terlalu signifikan, meskipun dalam hal ini dilakukan dengan frekuensi permajemukan yang lebih sering. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bunga majemuk ini memang mampu meningkatkan nilai tabungan seiring waktu. Namun, dalam hal ini kenaikannya tidak cukup signifikan untuk menutupi selisih antara nilai investasi awal sebesar 750 juta rupiah dengan target pembelian mobil senilai 1.250 juta rupiah dalam 8 tahun mendatang. Dengan kata lain, bunga deposito yang ditawarkan oleh Bank BCA ini belum mampu secara keseluruhan untuk memenuhi target keuangan jangka panjang apabila hanya mengandaikan satu instrumen keuangan seperti simpanan deposito itu sendiri. Nah, dari tugas ini juga kelompok kami itu belajar untuk pentingnya memahami konsep time value of money, di mana nilai uang itu akan berbeda saat ini dengan nilai yang ada di masa depan. Oleh karena itu, solusi dari tugas ini itu kami menyarankan untuk seseorang tersebut agar menambahkan modalnya di awal agar mendapatkan return ataupun bunga yang cukup untuk mencapai target senilai 1.250 juta rupiah seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Titis Fatarina Mahfira SMSM selaku dosen pengampu manajemen keuangan dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman berikutnya. Akhir kata, saya Nol Nathaniel selaku moderator. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.